Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai praktek menyusun literatur review ya yang kita buat ya. Dan kita bisa buat untuk membuat sistematik literatur review juga sih sebetulnya, tapi kita prakteknya literatur review dengan menggunakan Atlas TI. Nah, kalau kita ingat-ingat tadi bahwasanya literatur review itu sebetulnya memetakan isi dari sebuah paper, ya, isi dari sebuah artikel penelitian, maka biasanya ada poin-poin tertentu yang wajib, yang harusnya kita tahu di situ. Artinya kita harus tahu paling enggak ya misalnya ada 6 inilah misalnya. Ada latar belakang historisnya, latar belakangnya berarti kan. Latar belakang si peneliti tadi mengambil topik itu apa. Kemudian konteks kekiniannya apa nih? Ada enggak di situ? Kemudian teori yang dipakai apa? Kemudian terminologi-terminologi yang mungkin khusus di situ, atau kajian research gap yang muncul di dalam artikel tersebut ada enggak? Atau signifikansinya misalnya, dan sebagainya. Ya, nah itu bisa kita lihat di dalam artikel-artikel tersebut. Nah, ketika seseorang membuat literatur review, dia fokus pada beberapa poin. Misalnya begini, dia punya 10 artikel, dia bandingkan dulu deh teori yang dipakai oleh masing-masing peneliti. Nah, dari situ kan kita jadi bisa memetakan tuh, oh ternyata banyak peneliti pakai teori A, kemudian peneliti lain pakai teori B, peneliti lain pakai C. Yang pakai teori D kok nggak ada ya, berarti kesempatan kita masuk pakai teori D mungkin. Itu jadi novelty-nya nantinya. Kemudian latar belakang misalnya, kita lihat latar belakangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita harus bisa bandingkan itu. Kita harus bisa bandingkan. Begitu kita bandingkan, oh ternyata ada latar belakang yang perlu kita ungkap di sini. Nah, itu semua kita harus lakukan dengan melakukan pemetaan. Nah, caranya nanti seperti apa prosedurnya? Seperti ini. Kita akan belajar tentang bagaimana melakukan adding dokumen di dalam Atlas TI, kemudian adding dokumen dari reference manager, ya. Kemudian ini reference manager ini coba nanti kita lihat dulu karena ada sedikit trouble dengan Mendeley. Jadi ada perubahan dari Mendeley yang versi online ke offline. Nanti coba kita cek dulu. Baik, dari reference manager, kemudian kita belajar bagaimana cara mengganti nama dokumen, kemudian list code, kemudian kita membuat list code, kemudian kita meng-create variabel, ya, kemudian kita mengcoding sesuai dengan variabel, baru kita mengekspor hasil. Kemudian belajar menarasikan hasil ekspornya seperti apa. Nah, ini langkah-langkah yang akan kita lakukan hari ini Bapak Ibu sekalian dengan software Atlas TI. Baik, kita segera masuk saja, tidak perlu kita buang-buang waktu. Kita segera masuk ke dalam Atlas TI. Bentar, sambil kita tunggu softwarenya berjalan. Saya coba cek dulu Mendeley. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah buka software Atlas TI kita. Nah, di sini kalau kita sudah install, Bapak Ibu sudah install softwarenya, kemudian kemudian sudah mencoba membukanya, tampilan pertamanya itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tampilan pertamanya seperti ini. Ketika kita akan melakukan sebuah analisis atau kita akan membuat sebuah penelitian, maka yang perlu kita lakukan adalah kita membuat project. Ya, di sini ada create new project dan ada import project. Gunanya import project ini adalah apabila misalnya kita join research misalnya. Kemudian rekan kita itu menganalisis data yang misalnya nomor 10 sampai 20, kita yang 1 sampai 10 gitu misalnya. Nah, teman kita kan bantu analisis tuh ya. Nah, minta saja dari dia, tolong dong projectmu diekspor. Ya, projectmu diekspor. Nanti kita bisa bacakan dengan menggunakan import project dan kita gabungkan dengan penelitian kita. Ya, project kita. Sehingga ada 20 data yang sudah selesai tercoding misalnya atau teranalisis misalnya seperti itu. Itu kita menggunakan import project. Atau kalau saya sering menggunakan import project ini untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa seperti ini nih, ada nama mahasiswa saya yang dia skripsinya menggunakan seperti ini, ya menggunakan Atlas TI, dia mengcoding di situ, kemudian saya ngeceknya lebih mudah. Saya ngeceknya adalah
projectnya diekspor, kirimkan lewat email, kemudian saya download dan saya baca di sini. Nanti tinggal saya komentari aja, ini kurang di sini, nanti di sana dia bisa perbaiki. Seperti itu. Nah, saran saya Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu nanti mencoba ekspor dan impor project, ketika mengirimkan ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengirimkan project Atlas CI melalui WhatsApp. Jangan pernah mengirimkan lewat WhatsApp, kirimkan lewat email. Kenapa? Karena kalau dikirimkan lewat WhatsApp, kan kadang-kadang praktis ya Bapak Ibu sekalian, terkirim langsung ke orangnya gitu. Di WhatsApp itu ternyata dikompres, ya filenya dikompres. Begitu dari WhatsApp kita masukkan ke PC, dia sudah berubah, rusak filenya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu, pakai email atau pakai Google Drive saja itu lebih aman. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau kita sudah masuk tampilan seperti ini, maka kita bisa klik di sini Create New Project. Ya, kita tuliskan di sini judul projectnya misalnya membuat literatur review politik misalnya. Politik seperti ini. Kita klik Create. Kita tunggu sebentar supaya dia membuat folder yang isinya adalah tools untuk kita melakukan analisis. Oke, nah ini sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba jelaskan dulu satu persatu bagian-bagian dari Atlas CI, terutama istilah-istilahnya nih, supaya jelas. Oke, sebentar. Baik, kita lihat dari yang di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Di bagian ini nih. Di situ di pojok kiri itu ada logonya Atlas CI, ini bukan tombol, logo. Kemudian di sebelahnya, di bagian ini, yang ada tombol begini ya, kotak seperti ini ya. Kotak seperti ini nih. Nah, ini tombol save. Ya, tombol untuk nge-save. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila masih menggunakan trial, jangan lupa sering-sering tekan tombol ini, takutnya nanti hilang. Ya, ketika misalnya listriknya mati atau baterainya habis gitu kan, takutnya keputus di situ nanti jadi hilang. Sayang jadinya. Makanya sering ditekan. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan Ctrl S kalau di Windows ya, atau kalau pakai Mac bisa dengan Command S. Kemudian sebelahnya yang ini adalah tombol undo, kemudian ini tombol redo. Ya, tombol redo. Oke, biasa ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sebelahnya itu ada tombol apa itu yang kotak itu. Kalau kita klik di sini, klik di situ akan ada muncul Document Manager, Quotation Manager, Code Manager, Memo Manager, Network Manager. Ya, ini semua sebetulnya adalah shortcut dari tombol ini. Dari tombol ini. Saya coba tuliskan. Dari tombol ini semua. Jadi tombol ini shortcutnya ada di sini. Kenapa? Karena kalau kita bekerja nanti, kadang-kadang ini ketutup Bapak Ibu sekalian. Ketika kita klik di sini dia berubah. Misalnya ambil contoh, saya klik di Analyze, hilang di sininya. Kalau saya klik Home lagi, muncul lagi. Padahal kita butuh akses cepat. Maka kita bisa menggunakan ini. Langsung. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada tombol ini, kita klik. Nah, ini gunanya untuk mengcustom ini tombol-tombol yang ada di sebelah kiri atas tadi. Save-nya kita hilangkan, bisa aja tinggal kita klik saja di sini. Open Manager-nya dihilangkan, boleh. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini fungsi itu tombol-tombolnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian ini. File, Home, Analyze, dan sebagainya ini. Ini kita sebut dengan ribbon menu. Ya, kita sebut dengan menu. Ya, kita sebut dengan menu. Jadi ada menu File, menu Home, menu Search Project, menu Analyze, menu Import Export, kemudian menu Tool and Support. Kalau kita lihat menu File itu agak sedikit berbeda, dia berwarna biru. Kalau diklik beda soalnya. Klik, nah seperti ini. Ini menu file ini isinya adalah kita buka baru atau open atau snapshot itu sebenarnya ringkesan ya, jadi terkait dengan proyeknya. Di sini ada ekspor Bapak Ibu sekalian, ada ekspor. Jadi kalau ingin mengekspor proyek itu dari sini, kita klik saja di ekspor. Kemudian Bapak Ibu pilih di sini nih, project bundle. Nah, biasanya kalau saya mahasiswa saya suruh mengeluarkan ini project bundle-nya ini kirimkan untuk saya periksa analisisnya seperti itu.
Kemudian ada merge. Merge itu kalau kita mau menggabungkan 2 project atau lebih menjadi 1 project. Yang misalnya tadi, yang Bapak Ibu sekalian tadi, misalnya lakukan ya penelitian dengan 2 orang, misalnya di sana analisis pakai Atlas TI, di sini juga analisis pakai Atlas TI. Sudah selesai dianalisis semua, sudah selesai di coding, ingin digabungkan, maka menggabungkannya pakai merge. Seperti itu. Nah, kalau home isinya ada add document, new entities, ada project navigator di sini, ada komen. Ini komen terkait dengan projectnya. Misalnya catatan hari ini sudah sampai mana, atau apa, dan sebagainya. Itu bisa kita tuliskan di sini. Tinggal diklik saja, nanti akan muncul komen, kita tuliskan di sini. Hari ini analisis data A. Nah, kalau sudah, kita tinggal insert stem aja. Klik, nah, jam berapa kita melakukan catatan itu. Kita juga bisa memasukkan pakai gambar, Bapak Ibu sekalian. Gambar kita masukkan di sini. Misalnya hasil analisisnya kok begini ya, gitu kan. Komentar kita tuh kita masukkan aja pakai picture di sini. Nah, ini juga bisa kita save dan juga print. Nah, untuk project ini, Bapak Ibu sekalian, memo apa tuh namanya komen project ini, saya sering menggunakan sebagai logbook penelitian. Jadi misalnya seperti ini, analisis data A seperti ini tanggal sekian gitu kan. Atau kita buat seperti inilah. Insert stem dulu, analisis data A. Hasilnya kurang memuaskan. Nanti tanggal berapa lagi udah kita tinggal klik aja insert stem, catatan kita apa. Jadi akhirnya logbooknya kelihatan. Aktivitas kita setiap hari ketika melakukan analisis itu kelihatan kapan dan sebagainya. Nah, logbook ini sedikit penting sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Itu menunjukkan proses yang kita lakukan. Artinya kita betul-betul melakukan proses penelitian, melakukan proses analisis, kapan, apa yang kita dapat dan sebagainya. Karena kalau kita misalnya nih tertuntut terkait dengan plagiasi, salah satu yang bisa membuktikan bahwasanya kita tidak melakukan plagiasi adalah logbook penelitian kita. Ya, logbook penelitian kita itu bisa membuktikan kita tidak melakukan plagiasi dan kita lakukan betulan. Seperti itu. Nah, salah satu bentuk logbook ya ada di dalam software kita ini tadi. Bahwasanya ada nih aktivitas penelitian kita yang dilakukan. Seperti itu. Ini kalau kita mau simpan, di-save aja. Kemudian ada manager, dokumen manager, quotation manager, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian, kalau kita tahu menu, ya di dalam menu ini namanya ribbon menu namanya. Jadi di bawah setiap menu itu pasti ada ribbon menunya. Misalnya kita ambil import export, di dalamnya ada ini. Analyze ada ini. Nanti di dalam ini ada lagi sub ribbon menu. Ya, kalau kita klik sub ribbon menunya ada nih. Query tool isinya ini. Tapi di dalam sini. Nah, seperti itu. Oke, ini sedikit terkait dengan satu lagi. Kemudian di bagian ini adalah Project Explorer, Bapak Ibu sekalian. Ini Project Explorer, jadi shortcut kita menuju ke dokumen, ke kode, memo, dan sebagainya itu di sini. Di sini semuanya. Kemudian yang putih kosong ini adalah papan analisis kita. Ya, papan analisis kita. Baik, ini sedikit pengenalan terkait dengan tombol-tombol yang ada di dalam Atlas TI. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar bagaimana cara memasukkan dokumen. Nah, kali ini kita akan masukkan dokumen berupa papernya orang. Papernya orang terkait dengan, karena kita akan membuat literatur review. Baik, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke menu Home, kemudian kita pilih Add Document. Bisa tombol yang di bawah, kemudian kita klik Add File, atau tombol yang di atasnya ini. Ini kita klik, yang gambarnya atau yang tulisan. Kalau yang tulisan, nanti ada beberapa opsi pilihan. Misalnya Add File itu berarti filenya file tunggal. Kalau Add Folder berarti misalnya nih, papernya sudah kita masukkan di dalam satu folder. Ini kita masukkan dalam satu foldernya itu kita masukkan ke Atlas TI. Nah, itu bisa. Ya, jadi kalau di sini pasti isinya folder nanti dia mintanya. Seperti ini nih. Kita tinggal pilih foldernya, berarti semua yang ada di dalam folder diambil. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sedikit penasaran, di sini ada add link video audio, atau di sini new geo dokumen. Kalau link video audio, Bapak Ibu sekalian, itu untuk kalau kita menganalisis video dan audio. Nanti di sesi keempat ada penjelasan atau ada pertemuan kita terkait dengan link menganalisis video dan audio.
Kemudian terkait dengan new geodokumen, nah ini yang perlu mungkin saya jelaskan sedikit. Geodokumen itu adalah dokumen Atlas TI yang direkati fungsi GPS. Jadi kita tahu posisinya ada di mana. Nah, terus itu cara bikinnya gimana? Bapak Ibu yang menggunakan handphone Android, sebetulnya Bapak Ibu bisa mengakses, sebentar saya akan bukakan di sini, Google Play Store, seperti ini. Kita masuk ke Google Play Store. Nah, Bapak Ibu bisa cari di sini, di search-nya nih, di sini. Kita cari di sini Atlas TI Mobile. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Atlas TI Mobile itu Atlas TI yang bisa diinstalkan di gadget Bapak Ibu sekalian, Android terutama. Di gadget Bapak Ibu sekalian, gunanya untuk mengcoding saja. Tidak bisa nanti visualisasi data, hasil analisis, dan sebagainya nggak bisa, tapi hanya bisa mengcoding. Nah, ini membantu Bapak Ibu sekalian kalau misalnya traveling, nggak bisa buka laptop, ya mending pakai analisisnya pakai ini aja, yang mobile aja bisa sebetulnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat sedikit, coba kita preview deh. Oh, nggak bisa. Kita lihat, nah ini dia isi dalamnya. Dalamnya seperti ini nanti Bapak Ibu sekalian, kalau pakai Android. Ya. Jadi ada add project seperti tadi. Nah, di sini kan ada gambar foto, mikrofon, kamera, dan catatan ya Bapak Ibu sekalian. Semua ini kalau kita ambil pakai Atlas TI Mobile, maka dia sudah akan terlekati ini, data geospasialnya. Jadi ada data geonya, ada GPS-nya, sehingga kita tahu benar presisi di mana tempatnya. Mas, saya nggak butuh-butuh amat ya kayak gitu. Ya iya sih, tapi kalau buat antropolog misalnya Bapak Ibu yang atau arkeolog yang dia itu ke situs ya, ke site gitu, dia harus tahu posisinya di mana kan kadang-kadang. Nah, ini yang mereka mereka manfaatkan di sini sebetulnya. Nah, kemudian bisa kita gunakan untuk melakukan pengkodingan juga. Nah, seperti ini. Coding video, coding audio juga bisa. Semuanya. Sama persis seperti Atlas TI, tetapi dia tidak bisa menganalisis, hanya bisa mengcoding. Jadi visualisasi dan sebagainya nggak bisa, nggak ada fungsi seperti tadi. Apa tuh namanya, fungsi analyze itu nggak ada. Seperti itu. Nah, ini berbayar nggak? Nggak, gratis Bapak Ibu sekalian, gratis sekali. Jadi bisa dipakai, dicoba. Loh, saya nggak pakai Android, pakainya iOS misalnya. Kalau iOS sayangnya hanya tersedia pada pada iPad. Ya, kalau di iPad itu iOS-nya ada Atlas TI Mobile-nya. Tapi kalau di iPhone mungkin karena terlalu kecil ya jadinya tidak efektif, maka di iPhone tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencoba, mungkin memikirkan lagi, bisa apa namanya, menambah fungsi analisisnya di sini seperti itu. Sambil jalan kemana coding gitu kan keren juga ya. Naik angkot gitu kan, ibu ngapain? Ini lagi ngoding data penelitian, efektif sekali jadi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang mungkin pakai kemana-mana pakai sopir, nggak bengong lagi dan bukan lihat Facebook atau WhatsAppan lagi, tetapi langsung ngoding di dalam mobil gitu kan, lebih enak jadinya. Itu. Oke, kita kembali lagi ke Atlas TI. Baik. Nah, kita masukkan di sini Bapak Ibu sekalian, kita masukkan file. Nah, kita tadi sudah siapkan beberapa folder, beberapa ini. Nah, misalnya seperti ini. Maaf, bukan. Nah, di sini ada contoh artikel untuk literatur review. Kalau kita buka seperti ini, ada 3 paper. Papernya bisa saya masukkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya klik open, atau bisa saya gunakan folder. Saya bisa gunakan folder seperti ini. Satu folder sudah saya masukkan, select, maka dia akan masuk tiga-tiganya. Nah, 3 kita bisa lihat di sini dokumen sudah muncul jadi nama 3, dokumen 3. Kalau kita klik di sini, klik, maka akan muncul artikel-artikel yang sudah kita pilih tadi. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit menunjukkan apa yang sedikit bagus nih kalau pakai Atlas TI ini. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian,
artikel nomor 3 ini saya hapus. Saya klik kanan, saya delete. Nah, seandainya kita kelupaan nih, oh iya nih, datanya tadi itu jangan dihapus harusnya gitu. Kemudian saya masukkan lagi file yang sama. Saya masukkan lagi file yang sama. Tadi yang ini, saya masukkan file yang sama, maka kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sini kan ada D1 dokumen 1 ya. D2 dokumen 2, tadi yang kita hapus D3 dokumen 3. Kalau seandainya file yang sama saya masukkan, harusnya dia angkanya di D-nya berapa Bapak Ibu? Harusnya kan tetap Harusnya 3. Harusnya 3 ya, tapi kita coba sekarang. Kita coba masukin, kok nggak bisa digerakkan. Kita masukkan, maka dia munculnya adalah D4. Munculnya D4, data keempat. Loh, lah data ketiganya kemana? Nah, kan tadi dihapus. Gitu. Ini sebetulnya apa sih? Gitu. Ini sebetulnya untuk mencegah ketika kita menganalisis, kita melakukan dropping data tanpa diketahui. Jadi kalau datanya urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh berarti dia tidak ngutaatin datanya. Kadang-kadang data yang tidak tidak sesuai dengan keinginan kita kan, kita nakal dikit dihapus kan ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita menghapus itu tadi sebetulnya itu kesalahan prosedur. Ketika kita menghapus data, datanya harusnya jangan dihapus di sini. Dideklar aja, dikeluarkan dari analisis kan berarti nggak dipakai gitu ya. Kita harus mendeklar itu di dalam laporan. Data ada 10 tetapi di dropping 2. Alasannya apa? Karena hasil wawancara tidak sesuai dengan guideline atau tidak sesuai dengan tujuan wawancara misalnya, atau data kurang misalnya dan sebagainya, boleh sebetulnya asal kita declare supaya nggak ketahuan kita memanipulasi data. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau kita menggunakan standar penulisan kualitatif, SRQR misalnya, itu ada poin di mana data berapa, droppingnya berapa, itu harus dideklar. Supaya kita jujur, objektif ya jadinya. Nah, gunanya seperti ini. Kalau terjadi kecurigaan, biasanya dari reviewer nanti akan minta tolong dong projectnya dikirimkan gitu, atau snapshotnya dikirimkan misalnya. Snapshot berarti tinggal kita klik di sini, file snapshot, kita kirimkan snapshotnya. Nanti kan ketahuan tuh datanya berapa, apa-apa yang hilang. Oh, ini datanya dikurangi nih, gitu. Seperti itu. Oke, bisa ya Bapak Ibu sekalian ya untuk adding data ya, untuk memasukkan data di sini sudah bisa ya. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti pas wawancara misalnya dengan data yang beneran, satu informan itu satu data. Satu informan satu data. Jangan jadiin satu file, tapi satu informan satu data. Karena nanti akan kita bandingkan dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Langkah kedua yang akan kita lakukan adalah kita mengubah nama filenya. Ya, kita ubah nama filenya. Kenapa harus diubah? Karena nanti akan juga lebih mudah ketika kita melihatnya. Daripada yang ini, 1492 ini papernya siapa? Coba kita kan bingung nih. 695, oh Pak Joko Setio Hartono. Gitu kan, baru paham akhirnya. Nah, karena itu kita ubah dulu filenya. D4 kita ubah. Misalnya, ini Pak Joko Setio Hartono, berarti Hartono ini terbitan tahun berapa? 2011. Oke, berarti kita klik filenya Pak Hartono tadi, 695, kita klik kanan Bapak Ibu. Kemudian kita pilih rename di sini. Kita pilih rename. Nah, di sini kita tulis saja Hartono 2011 sesuai dengan tahunnya. Oke, Hartono 2011. Oke, sudah, kita close, kita lihat yang lainnya. Ini adalah misalnya Ningsih. Ningsih ini tahun 2014. Kita tulis saja di sini. Klik kanan, rename, Ningsih 2014. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah Tisviyanti tahun 2015 misalnya. Kita klik kanan, rename, Tisviyanti 2015. Nah, seperti ini. Sehingga file datanya nanti namanya itu jadi seperti ini. Ini karena dia paper ya Bapak Ibu sekalian. Karena dia artikel, maka tahun terbitnya juga kita masukkan. Kalau seandainya itu adalah data wawancara, maka kita bisa tuliskan informan 1, informan 2, informan 3 seperti itu kalau kita ingin anonimkan.
Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, bisa dipahami ya. Ini kebetulan di Windows ini tidak ada. Oke, sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah selain kita melakukan adding dokumen dari home add ini tadi, ini kan kalau paper kita di luar ya, artinya kita punya PDF-nya. Ada cara sebetulnya kita menggunakan paper yang ada di dalam, misalnya di dalam reference manager kita. Misalnya di Mendeley. Ini kebetulan di Windows saya Mendeley-nya kok error ya. Saya akan coba pindah share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Maaf. Oke, nah seperti ini. Ini kan Mendeley ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita ingin men-share dari Mendeley, apa artikel yang sudah ada di Mendeley itu seperti kita lemparkan ke Atlas TI misalnya, kita bisa lakukan seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih dulu artikel yang akan kita pilih yang mana. Bentar, ini ada beberapa artikel dari klinik masuk ke sini soalnya. Oke, misalnya kita ambil contoh bawah aja. Nah, seperti ini. Atau kita cari yang bahasa ini aja lah. Bahasa Indonesia aja. Nah, misalnya artikel ini kita akan masukkan ke Atlas TI ya. Maka kita bisa mengklik kanan seperti ini. Kemudian kita ekspor, Bapak Ibu. Kita klik ekspor saja. Klik kanan, ekspor. Nanti dia akan masuk filenya, kita save sebagai apa misalnya literatur review uji coba seperti ini. Nah kemudian untuk yang perlu diingat adalah ininya, bentuk file yang akan kita save nanti dari Mendeley ini tadi, defaultnya dia kan BIP ya, defaultnya dia BIP text namanya, bibliographical text. Ini harus kita ubah menjadi XML bentuk EndNote. Nah, setelah itu kita save. Nah, file yang sudah kita save tersebut itu ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Pasti akan ada. Nah, filenya sudah ada. Nah, di sini nih. Ini filenya ada di sini, file literatur review. File inilah yang akan kita pergunakan. Nah, caranya seperti apa? Sebentar, tinggal kita transferkan saja, Bapak Ibu sekalian. Lihat di sini sudah masuk tadi filenya. File literatur apa tadi? Literatur review. Nah, ini dia. Literatur review uji coba. Kita keluarkan dulu, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita save seperti itu tadi, ya, XML-nya sudah kita dapatkan, maka kita di Atlas TI masuk ke import dan export, Bapak Ibu. Masuk ke import dan export. Kemudian kita masuk ke sini, mengimport reference manager. Kita klik, nah, nanti muncul seperti ini. Kita carikan filenya saja. Kita carikan filenya. Tadi filenya ditaruh di mana, kita cari. Di sini ada literatur review uji coba XML. Pastikan ini XML. Kemudian kita klik open. Nanti akan muncul, perlu create dokumen nggak? Create group nggak? Nggak perlu, kita klik. Nah, ini saja Bapak Ibu sekalian yang dipastikan. Dokumen name format. Format namanya nanti adalah nama pertama dan tahunnya. Berarti gini, tahun, judul. Jadi penulis, tahun, judul. Abstraknya perlu diimpor nggak? Misalnya nggak usah, kita klik aja di sini. Kalau sudah, kita klik N di sini. Klik ini, kita klik. Nah, di sini akan muncul Patria 2019 ya. Ya, Patria 2019, fantasi kelompok dan seterusnya. Nah, ini udah muncul di sini. Nah, nanti papernya hanya abstrak ya yang muncul nih. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita analisis juga atau kita gunakan sebagaimana paper-paper lain. Caranya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan menambahkan dokumen di sini. Ya.
ada. Oke, baik, kita sekarang kalau sudah sampai di sini, kita kembali lagi. Ada 3 paper yang sudah kita siapkan di sini, maka langkah yang berikutnya harus kita tentukan, yang harus kita lakukan adalah kita menentukan kita mau nyari apanya dulu nih dari paper-paper tersebut. Misalnya kita akan melihat, membandingkan 3 hal misalnya. Datanya, kemudian data dari penelitinya, teorinya apa, ya teori dari yang dipakai oleh si peneliti, kemudian teori, data, dan misalnya kesimpulan. Ya, kesimpulan. 3 hal ini yang kita lakukan, yang akan kita lihat ya. Maka kita tinggal begini, lakukan seperti ini, Bapak Ibu. Kita masuk ke home, kita klik di bawah home persis itu ada new entities namanya. Kita klik, kemudian kita pilih code. Nah, kita pilih code. Nah, di sini. Di sini kita pilih. Kita tuliskan di sini misalnya teori. Kita tuliskan di sini misalnya data. Tuliskan misalnya kesimpulan. Seperti ini. Teori, data, dan kesimpulan. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan lagi, tinggal diklik bawahnya aja atau tekan tombol tab. Ya, misalnya di sini adalah metode. Nah, misalnya seperti ini bisa. Nah, kita klik saja create Bapak Ibu apabila sudah habis, sudah cukup, kita klik create di sini. Maka kita bisa lihat di sini di bagian ini codes ada 4. Kalau kita klik tanda hijau, tanda hitam ini ke bawah akan ada data, kesimpulan, metodologi, teori. Ya, data, kesimpulan, metodologi, teori. Nah, berarti kita sudah bisa melakukan pemetaan nih terhadap literatur-literatur, terhadap paper-paper yang kita muatkan di sini. Jadi ini masih bisa ditambahi Bapak Ibu sekalian, misalnya di tengah-tengah jalan nanti, saya mau lihat ini juga, ya udah kita cari, ya kita tambahkan aja di situ. Oke, nah sekarang apa yang kita lakukan? Kita buka satu paper pertama, Tiswianti. Yang kita perlu lakukan pertama adalah, yang perlu kita lakukan adalah Bapak Ibu, bahwasanya penelitian kita kan, yang kita lakukan adalah kita melihat literatur review, kita mencari data, kesimpulan, metodologi, teori nih. Ya, oke lah, berarti nggak perlu baca terlalu serius, Bapak Ibu membacanya mencari 4 hal itu tadi aja. Bapak Ibu hanya mencari data, kesimpulan, metodologi, teori. Berarti kan tinggal kita langsung aja gini. Kita cari datanya apa sih ini. Data kan biasanya di bagian belakang-belakang sini ya. Tinjauan pustaka, kemudian, nah ini misalnya nih. Tujuan penelitian yang dicapai adalah ini. Oke, datanya apa ini? Ini, nah di sini. Jenis data yang digunakan data sekunder, data historis terdiri dari tanggal dan sebagainya. Kita blok aja Bapak Ibu. Kita blok saja seperti ini. Ya. Datanya data sekunder, ya kan. Kemudian, nah ini isinya tentang data nih. Kita blok saja seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian ngeblok, klik aja di depannya. Nanti akan muncul tanda kursor seperti ini, ketik gitu. Kemudian bisa Bapak Ibu drag, tarik aja, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul tanda merah ini 2. Merah ini kalau kita dekatkan seperti ini, kita bisa tarik ke atas, memperlebar. Ya, memperlebar. Kalau ini bisa kita tarik ke bawah juga, seperti itu. Nah, misalnya kalimat ini adalah kalimat statement dari si penulis terkait dengan data. Datanya data sekunder gitu. Kita tinggal klik kanan, Bapak Ibu. Di sini akan muncul pilihan seperti ini. Bapak Ibu pilih list coding. List coding. List coding itu digunakan untuk kita menyemati atau melabeli bagian yang kita blok tadi atau quotation tersebut dengan kode-kode yang sudah kita siapkan. Nah, kita kan sudah menyiapkan kodenya ini. Data, kesimpulan, metodologi, teori ini ya. Kita langsung klik aja list coding. Klik. Nanti tinggal dipilih. Ini bagian apa? Data. Ya. Misalnya, oh ini data termasuk juga ada teorinya nih. Bisa kita klik 2. Seperti ini. Jadi sebutuhnya. Kita klik data, kalau udah oke, nanti akan muncul tanda di sini. Oh, bagian ini sudah kita labeli dengan data. Oke, kita baca lagi misalnya. Nah, ini misalnya ini juga terkait dengan data. Kita klik kanan, list coding, data. Nah, seperti ini.
Oke, berarti data sudah. Kesimpulan sekarang atau teori. Kita cari aja Bapak Ibu, teorinya dia ngomong apa ya? Ada nggak teori di sini misalnya? Misalnya di sini kita teorinya apa dia? Kita coba lihat. Di sini, dia tidak menggunakan teori, tetapi menggunakan tinjauan pustaka berarti. Dia tidak menggunakan teori. Nah, mungkin di sini bisa kita ambil nih sebagai teori. Nah, seperti ini. Kita klik kanan, kita ambil list coding. Kemudian kita pilih teori. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat kesimpulan dan metodologi, misalnya. Kita lihat. Nah, ini mungkin metodologinya. Dia tidak lengkap sebetulnya nih papernya. Nah, ini aja. Ini metodologi. Menggunakan event study, membahas data yang diperoleh. Nah, seperti ini. Kita klik kanan. Kita list coding. Ini metodologi. Klik seperti ini. Kemudian ambil kita teori sudah, metodologi, kesimpulannya seperti apa. Nah, di kesimpulan nih. Kita blok aja dua paragraf sekalian. Kita klik kanan, kita list coding, kemudian kesimpulan. Nah, kalau kita sudah selesai seperti ini berarti selesai dengan satu paper ya Bapak Ibu. Sudah selesai, kita masuk ke paper kedua. Kita masuk ke paper kedua, kita cari benda yang sama, yaitu data, kesimpulan, metodologi, teori. Kita lihat datanya. Ini metodologi. Nah, ini dia. Oke. Kita lihat list coding, kita ambil di metodologi, kemudian datanya adalah ini, dan purposive sampling. Nah, sampai di sini kita klik list coding, kemudian kita masukkan data ini, data ya, metodologi dan data sudah muncul. Kemudian teori, ada nggak teori di sini? Kita lihat ada nggak teori di sini? Oke, tidak ada teori. Oke, tidak ada teori. Kemudian kita ambil kesimpulannya. Kita lihat di kesimpulan. Nah, seperti ini. Kita klik kanan, kita list coding, kemudian kesimpulan. Oke. Nah, ini paper kedua selesai nih. Sekarang kita masuk ke paper ketiga. Paper ketiga sama Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu lakukan adalah memindai. Kita lihat langsung datanya. Ini papernya kok bentuknya seperti ini ya. Andi. Ya, silakan Bu. Nggak ada Ctrl F ya. Misalnya mencari. Ctrl F. Oh, untuk search ya. Di ini aja Bu. Kalau pakai search, pakai ini. Search dokumen. Misalnya kita cari teori gitu kan. Kita klik aja di sini. Nanti keluar semua. Nah, ini ada ini teori investasi. Boleh pakai itu juga boleh, Bu. Ya. Boleh. Cuma kalau misalnya yang saya tidak anjurkan sih menggunakan auto coding. Kalau auto coding di sini biasanya nggak muncul karena dia pakainya PDF. Tapi kalau search dokumen masih bisa keluar, Bu. Membantu kita sebetulnya. Search dokumen ya. Iya. Kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Nah, ini kan dapat nih teori investasi. Yalah, kita blok aja sampai segini. Teori investasi. Teori. Ini kan juga malah memudahkan lagi untuk membacanya. Oke, misalnya teori kita sudah dapat, kemudian metodologi kita cari. Atau kita mau coba pakai ini ya. Metodologi. Kadang-kadang dia pakai kata yang lain, soalnya tidak ada.
Kemudian data. Data banyak sekali kata-kata dengan kata data. Tapi dia sendiri tidak menggunakan data. Ini artikelnya agak unik ini. Bentuknya cuma paparan aja. Tidak memecahkan masalah ini. Ini paper yang seperti ini kurang baik sih sebetulnya kalau menurut saya. Sebagai kalau dari sudut pandang saya reviewer, ini nggak jelas artikelnya apa yang akan dipecahkan apa dan sebagainya. Lah kita asal aja Bapak Ibu saya. Kita untuk dummy aja ya nih ya. Untuk dummy kita anggap ada kalimat yang menunjukkan data gitu. Misalnya kita anggap ini menunjukkan data. Misalnya nih Bapak Ibu jangan dicontoh ya. Ini kita ambil sebagai data, kemudian kita ambil yang lain lagi, teori tadi sudah, metodologi ini kita anggap metodologi gitu ya. Karena papernya kurang bagus ini. Metodologi. Oke, kemudian kesimpulan. Kesimpulan kita lihat. Nah, kesimpulan misalnya seperti ini. Kita klik kanan, kesimpulan. Oke, kita sudah selesai memindai untuk 3 papernya nih. Sekarang apa yang kita lakukan berikutnya? Kita harus mengeksplorasi, Bapak Ibu sekalian. Kita eksplorasi. Kita close saja semua papernya, biar tidak mengganggu. Code-nya kita kecilkan lagi nih. Nah, kita masuk ke home, kemudian di sini ada manager. Kita ambil code manager, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini manager, kita ambil code manager, kita ambil codes. Klik di sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kode-kode yang kita pindai tadi. Ya, data ada 4 bagian, kesimpulan ada 3, metodologi ada 3, teori ada 2. Yang kita lakukan sekarang adalah kita harus merinci. Misalnya begini, Bapak Ibu, metodologi. Metodologi kan misalnya ada kualitatif, kuantitatif. Mereka pada pakai yang mana ya, gitu kan? Nah, yang perlu Bapak Ibu sekalian lakukan adalah 1, klik metodologi dulu. Kemudian di atas sini, persis di atasnya itu ada split code namanya. Diklik saja. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan splitting. Kita pisah-pisahkan nih, kita sortir. Nah, kita klik dulu, kita baca dulu Bapak Ibu sekalian di sini. Quotation-nya kita baca, tik. Oh, ini metodologinya event study gitu kan. Ini kuantitatif. Kalau yang bawahnya lagi apalah nanti kita contohkan aja, dummy aja. Oh, berarti ada 2 nih misalnya, yaitu event study dan kuantitatif. Maka kita buat code baru. Klik. Nah, kalau kita membuat code-nya dari sini, akan muncul metodologi titik 2. Itu berarti yang akan kita tuliskan adalah subkode atau subkategori dari metodologi. Nah, kita tulis di sini kuantitatif, kemudian di bawahnya ada event study. Kita klik. Nah, seperti ini. Kita geser dikit biar kelihatan. Ini kita sudah mendapatkan 2 kode nih. Tugas kita berikutnya adalah kutipan ini yang kita klik ini itu termasuk yang mana? Yang kuantitatif atau yang event study? Kalau ini adalah event study, maka kita klik di sini centang. Ting. Pastikan centangnya hilang di sini. Pindah ke sini. Kita klik saja. Kemudian yang ini adalah kuantitatif, berarti tinggal kita klik di sini. Klik. Ya. Kalau ini misalnya ini kuantitatif dan event study juga. Kita klik dua-duanya boleh. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah sampai di sini, maka tinggal kita klik split code di bawah sini. Klik. Nah, nanti akan muncul opsi seperti ini. The original code is no longer assigned to any quotation. Itu berarti kode yang atas, yaitu metodologi tadi, itu sudah kosong. Artinya tidak ada quotation-nya lagi, kosongan. Nah, dia tanya, mau di-delete nggak? Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendelete, kliknya yes. Tapi kalau tidak mendelete, meninggalkan kosongan metodologi, maka kliknya no. Gitu. Kita tinggalkan saja ya, nggak usah dihapus. Klik seperti ini. Berarti kita dapatkan di sini ada metodologi event study, ada metodologi kuantitatif. Ya, berarti kalau kita pengen tahu yang isinya metodologi event study, ya ini ada 2 ini. Yang kuantitatif ada 2 ini. Seperti itu. Begitu juga dengan teori, Bapak Ibu sekalian. Teori kita split, klik di sini split. Kemudian kita lihat ini teori tentang
misalnya teori tentang capital market misalnya. Yang di bawahnya tentang teori investasi. Kita klik di sini aja. Teori capital market. Di bawahnya adalah teori investasi. Kita klik create. Nah, kita tinggal pindahkan saja. Ini capital market, klik di sini. Ini investasi, kita klik di sini. Kita split. Kalau yang kali ini kita coba klik yes. Klik. Nah, teori yang besarnya hilang kan? Seperti ini metodologi kan masih ada. Kalau tadi yang teori hilang, kita klik yes soalnya, jadinya hilang. Nah, kemudian kesimpulan. Oh, data dulu. Data kita split. Ya, kita baca jenis data yang digunakan sekunder. Ini data sekunder. Ini juga sekunder. Ini sekunder. Ini primer lah misalnya. Biar ada beda sedikit. Sekunder, ini primer. Nah, tinggal kita gunakan saja ini. Ini sekunder, misalnya ini juga sekunder, ini juga sekunder, ini primer misalnya yang bawah. Setelah itu kita split. Ini kita say yes. Nah, data sudah terpecah. Kemudian kesimpulan. Sekarang kita split code lagi. Kemudian kesimpulannya, misalnya di tema kita adalah, kalau ini kan terkait dengan kehubungan antara kenaikan BBM dengan harga saham, gitu kan. Berpengaruh enggak sih, gitu kan. Nah, misalnya kita ambil ini berpengaruh dan tidak. Berpengaruh. Tidak berpengaruh. Kita klik. Nah, tinggal kita assignment aja di sini. Ini misalnya ini berpengaruh. Ini misalnya tidak. Nah, ini berpengaruh misalnya. Kita split lagi, kita klik yes. Nah, kita sudah punya sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi data yang primer, sekunder, ini kan ini isinya kan sebetulnya ini paper-paper yang isinya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan seperti ini, apa yang harus kita lakukan nih? Ya, apa yang kita lakukan kemudian? Bapak Ibu, ketika kita akan melakukan pembandingkan, kita membandingkan ya. Setelah kita ini kan mengekstrak nih. Kemudian kita harus apa tadi? Ada dua hal yang dilakukan oleh seseorang peneliti di dalam membuat literatur review. Mengekstrak, kemudian dia melakukan Sintesis. betul, mensintesiskan. Nah, sekarang proses mensintesisnya seperti apa? Simple sebetulnya. Bapak Ibu bisa melakukan yang simple dulu seperti ini. Misalnya, saya pengen mensintesiskan data primer sekunder ini. Maka saya tinggal blok seperti ini. Kemudian saya keluarkan report. Ingat di sini karena kita ngebloknya dua data atau dua kode ya, maka selected items 2. Ya, pastikan ini aja. Kemudian kalau sudah kita quotation sudah ini, tidak perlu ditaati sih bawah sini. Bisa langsung kita klik create report. Jadi, nah di sini dia akan memberikan laporan kepada kita bahwasanya dari paper-paper yang sudah kita baca tadi, untuk yang menggunakan data primer itu ada satu, yaitu papernya Hartono 2011. Kemudian yang menggunakan data sekunder ada 2, yaitu Tiswanti, Ningsih, ya seperti ini. Nah ini kalau kita mensintesiskan, tinggal kita secara manual saja bisa Bapak Ibu. Kita secara manual misalnya kita lihat seperti ini. Oh data primer itu dia karena dia seperti ini. Misalnya kan kutipannya kelihatan nih. Nah kita bisa gunakan seperti ini. Oh dia menggunakan data sekunder karena memang bidangnya seperti ini misalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa save ya ini laporan ini, save seperti ini. Bapak Ibu bisa save dalam bentuk PDF atau doc. Nah, sekarang ini yang praktisnya nih Bapak Ibu. Saya akan save dalam bentuk report ini dalam bentuk doc dulu. Saya save. Kemudian apa yang akan saya lakukan? Saya buka reportnya tadi dalam bentuk Microsoft Word. Nah, seperti ini. Ini kan berarti laporan tadi ya Bapak Ibu sekalian. Tinggal saya inikan saja misalnya. Nah, saya akan mencoba sedikit melakukan analisis kecil. Misalnya nih, misalnya saya tulis seperti ini.
dalam penelitian terdahulu, data yang dipergunakan adalah data sekunder. Nah, di sini kita lihat data sekunder siapa saja. Ini misalnya ini, Triswan Ningsih dan Tiswiyanti. Misalnya pada Ningsih 2014 dan Tiswati, tadi itu Tiswati siapa ya tadi? Tiswiyanti 2015. Seperti ini. Ini kan catatan kita. Kemudian data primer dipergunakan dalam penelitian Hartono 2011 saja. Nah, baru di situ kita coba masukkan. Misalnya, terkait dengan data sekundernya. Misalnya, alasan penggunaan data sekunder adalah, nah kita kutipkan aja dari sini Bapak Ibu. Misalnya ini kutipannya, taruhlah nih, kita dummy aja. Kita kutipkan di sini. Adalah misalnya, tinggal kita Ctrl V aja. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan tinggal kita atur nih. Fontnya kita kecilkan dulu. Salah. Kemudian marginnya. Nah, seperti ini kan cukup. Tiswati Ningsih, Tiswiyanti 2015. Nah, seperti ini bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Akhirnya semua tulisan yang sudah kita reportkan tadi ini bisa kita olah, ya, bisa kita olah jadikan kalimat-kalimat yang itu sebetulnya bentuk sintesis kita di situ. Nah, untuk data-data yang lain juga sama. Untuk kode-kode yang lain, ini kita close dulu. Misalnya metodologi kita tinggal blok saja. Kemudian kita klik report, kemudian kita reportkan. Nah, di sini kita dapat metodologi siapa saja yang menggunakan event study, yaitu Tiswati Ningsih dan Hartono. Kemudian yang menggunakan kuantitatif adalah Ningsih dan Hartono. Nah, gunanya ini untuk merekap apa yang sudah Bapak Ibu sekalian baca. Karena Bapak Ibu sekalian ketika nanti melakukan sintesis, ya, tentunya paper nggak cuma 5-6, tapi 10-20. Bapak Ibu cukup membawa satu buah laporan ini, Bapak Ibu tahu pemetaan artikel-artikel yang Bapak Ibu sudah baca selama ini apa. Ringkasan dari seluruh artikel tersebut apa sebetulnya. Kalau perlu Bapak Ibu sekalian bisa buat di sini kode abstrak misalnya. Seluruh abstraknya itu diblok. Seluruh abstraknya diblok, jadi Bapak Ibu punya kumpulan abstrak dari seluruh paper yang Bapak Ibu baca. Itu pun bisa. Nah, di situ bisa kita manfaatkan. Ini yang paling simpel, Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling simpel. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Yang simpel seperti ini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat lagi. Nah, kita juga bisa melakukan sedikit yang agak rumit sebetulnya. Yang sedikit agak rumit begini. Kita blok semuanya. Ini kita menggunakan metode yang sedikit rumitnya. Kita blok semua data papernya. Otomatis ini akan sedikit penuh. Klik kanan. Kemudian kita pakai Open Netbook juga bisa. Klik. Oke, kalau sudah pakai Open Netbook, kita blok saja seperti ini, Bapak Ibu. Cuma ini tidak saya anjurkan untuk paper yang banyak sekali. Kalau pakai paper yang banyak sekali, Bapak Ibu pusing sendiri nantinya. Kita klik Add Neighbor, kita klik Codes. Nanti kan keluar semua nih kodenya. Kita double klik saja di luar. Nah, di sini kan ketahuan nih, bahwasanya Hartono dan Tiswiyanti event study dia. Kita geser-geser seperti ini dulu deh. Tanda biru ini, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya penanda bahwasanya kode ini ada di sini gitu. Kita routing dulu. Nah, di sini kan kelihatan untuk event study
itu Tiswiyanti dan Hartono. Sedangkan kuantitatif itu Hartono dan Ningsih. Berarti sama kan berarti ya. Untuk kesimpulan nanti dulu kita lihat nanti. Teori investasi Hartono, sedangkan teori capital market itu ada pada Tiswiyanti. Di sini pemetaannya kelihatan. Ya, tetapi saran saya Bapak Ibu sekalian, model seperti ini Bapak Ibu lakukan kalau papernya nggak terlalu banyak. Kalau 500 papernya pusing. Karena apa? Berarti kan nanti titik-titiknya jadi banyak sekali ya. Nah, lihatnya nanti yang bingung. Jadi kalau papernya banyak sekali, saya sarankan pakai yang model ini tadi. Kita menggunakan quotes dan report. Ya, menggunakan quotes dan report ini tadi. Itu jauh lebih aman. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini lebih mudah. Dan kalau misalnya kita ingin membuat literatur review, kemudian kita presentasikan, kita bisa presentasikan ini aja udah. Ini kita tunjukkan, ini sebetulnya penelitiannya seperti ini loh. Gitu kan. Pemetaannya seperti ini, jadi kelihatan kan. Begitu misalnya kesimpulan kita delete juga bisa, nggak usah dulu lah. Data sekunder dan primer. Kalau dari sisi data, oh penelitian ini datanya primer, ini dan ini sekunder. Jadi lebih enak Bapak Ibu sekalian, lebih kelihatan. Kita klik rutin. Untuk penggunaan ini, yang model grafik seperti ini nanti kita akan pelajari di sesi ketiga Bapak Ibu sekalian. Di sesi ketiga berarti di pekan depan ya, Sabtu depan kita akan lebih banyak belajar tentang bagaimana melakukan pemetaan data pada waktu itu nanti. Pemetaan data yang menggunakan model grafik seperti ini. Baik. Oke, ini bisa di-save nggak? Bisa. Ya, bisa di-save nggak? Bisa. Bapak Ibu bisa save di sini, save. Ya, atau diekspor jadi gambar. Ekspor jadi bitmap. Kita klik desktop. Nah, seperti ini kita save. Sudah kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita pasang aja Bapak Ibu di artikel Bapak Ibu sekalian bisa. Kalau memang ingin artikelnya menggunakan literatur review-nya dijadikan artikel. Oke, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya coba tambah. Oh, silakan Bu. Pak. Pak, izin bertanya. Iya, silakan Bu Linda terlebih dahulu. Iya, ini kan tadi yang dicontohkan rata-rata paper ya Pak. Nah, misalnya kalau ada yang misalnya saya perlukan itu dari referensinya itu dari buku, itu bagaimana ya Pak? Untuk Kalau dimasukkan di atlas. Buku PDF ya maksudnya ya? Iya, buku-buku PDF gitu kan. Karena kan ada beberapa teori yang memang dari buku juga ya seperti itu Pak. Oke, kalau buku sebetulnya sama sih Bu, tidak berbeda. Kita bisa memasukkan file PDF ini di sini, maaf. Di sini, file di sini. Ini PDF-nya itu baik buku, paper dan sebagainya macam-macam ada, Bu. Saya berikan contoh ya, saya masukkan paper juga ke buku juga kok di sebentar. Saya punya sebentar. Kayaknya deh. Oh, bukan. Saya akan coba bukakan satu. Kita coba masukkan ya Bu ya. Sekaligus kita masukkan aja deh. Saya download ada beberapa buku. Nah, misalnya seperti inilah. Buku ini kita masukkan. Sama seperti tadi Bu. Jadi apa yang mau kita cari sebetulnya? Itu yang paling penting. Kita mau nyari apa sebetulnya? Itu yang penting kita tentukan dulu. Kemudian yang kita mau cari tersebut kita masukkan ke dalam, kita buatkan kodenya melalui ini tadi, new entities. New entities, kode kita buat di situ. Nah, ini buku PDF bisa Bu. Jadi bisa kita blok juga, kita klik kanan, kemudian kita list codingkan, nggak ada masalah. Misalnya ini kita jadikan data primer misalnya, sudah. Nah, nanti ketika kita di sini data primer ini kita jadikan keluarkan laporannya, report. Kemudian, nah di sini akan muncul nih, sudah muncul Routledge Handbook. Seperti itu Bu. Oh ya
baik Pak. Mm. Tapi kalau untuk bukunya itu misalnya buku cetak itu berarti tidak bisa ya Pak? Buku cetak berarti kita nyeken sendiri gitu ya. Oh iya. Kalau nyeken sendiri bisa Bu sebetulnya, tetapi tergantung scan-nya. Ada 2 model scanner ya Bapak Ibu ya yang perlu saya jelaskan. Satu scan itu men-scan kertas, men-scan teks menjadi gambar ya. Kemudian ada juga yang men-scan teks tetapi dia berubah jadi OCR, berubah jadi kata-kata. Artinya seperti buku ini, buku seperti ini tadi. Buku Routledge ini tadi, ini kan scan ini sebetulnya. Tetapi karena dia menggunakan fungsi OCR, jadi bisa diblok seperti ini. Ya, bisa diblok seperti ini. Nah, kalau kita ingin supaya kutipan itu tadi, yang kita blok itu tadi muncul seperti tadi, itu harus kita blok dalam bentuk seperti ini. Ya, ini bisa muncul dalam bentuk kata-kata, kalimat, tidak terlalu berat. Tapi kalau bentuknya jadi gambar, misalnya ini nih, ini kan gambar Bapak Ibu. Ini kan gambar ya. Nah, misalnya, bentar, biar kelihatan. Nah, misalnya seperti ini nih. Ini kalau gambar, maka saya ngebloknya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa codingkan seperti biasa, list coding. Saya masukkan di data primer ya. Nah, sekarang kita coba outputkan di data primer ini, kita keluarkan reportnya. Dia tetap bisa, tetapi bentuknya jadi gede. Nah, seperti ini, Bu. Seperti itu. Jadi tetap bisa, tetapi ketika kita memblok, ngebloknya seperti kalau kita ngeblok gambar. Seperti itu, Bu Linda. Oh iya baik-baik Pak. Paham. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Agak sedikit berat ya nanti kalau gambar ya. Maksudnya itu berat tuh file yang akan kita keluarkan nanti jadinya agak sedikit berat karena semuanya bentuknya gambar-gambar. Tapi bisa, tetap bisa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui cara mengcoding gambar, video, dan audio, nanti kan ada sesinya kita belajar tentang video, audio, dan coding. Di sesi keempat nanti, itu bisa juga ditambahkan pelajarannya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Iya Pak, saya ingin Ya, bertanya. silakan Pak Faris dulu. Maaf, sekedar ingin penasaran Pak. Nah tadi kalau di literatur review di sini atas berfungsi untuk sintesis antara dari literatur yang lain sama yang satu dengan yang lain. Ya. Nah, kalau misalnya ingin melihat, nah tadi dicontohkan metodologinya event study. Nah, dari 20 literatur itu misalnya seberapa banyak sih event study-nya itu ada misalnya ada 15 event literatur yang menggunakan event study. Itu bisa kelihatan tidak ya Pak di atlas bisa ini? Setelah kita mengcoding ya berarti ya. Kalau Iya, setelah kita pindai bisa kita bisa menggunakan fungsi ini. Ini agak sedikit expert nih. Kita menggunakan fungsi analyze, kita code document table, kita klik, kemudian kita cari aja di sini. Misalnya data primer misalnya ya. Kita klik di sini data primer akan kelihatan. Bentar. Kita menggunakan yang lain. Oh iya, data primer ya. Data primer, kemudian pada semua ini kita klik semua datanya. Kita klik. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik semua, kan kelihatan nih. Yang ada di Routledge 2. Ada di, ini Hartono kita masukkan. Ada di Routledge 2, Hartono 1. Itu kan kelihatan. Routledge kita klik, nanti ada 2, kelihatan semuanya. Seperti itu caranya. Jadi menggunakan tadi ya, di analyze, saya ulang lagi, di analyze, code document table. Nah, kemudian kita tinggal pilih saja. Misalnya yang metodologi seperti ini. Kemudian kita pilih aja semuanya nih. Kita bandingkan semuanya. Nah, seperti ini. Nanti kan terlihat ini pemetaannya seperti apa. Seperti itu mungkin Pak Faris. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oh ya, ini bisa diekspor juga. Kalau Bapak Ibu klik Excel Export, nanti dia akan masuk ke Microsoft Excel, dia akan keluar seperti ini. Total angkanya berapa dan sebetulnya fungsinya bukan buat nganalisis ini sih, tapi bisa dipakai untuk kita memetakan. Ya, bisa digunakan untuk memetakan. Oke. Baik, berikutnya silakan Bu Irsum ya tadi ya. Iya Pak. Ya, silakan Bu.
kalau tadi yang sebelumnya Ibu sebelumnya menanyakan terkait dengan buku ya, yang ada buku online ya. Tapi kalau umpamanya ada buku cetak itu dan itu menjadi referensi primer gitu dan tidak ada apa namanya di online, terus gimana Pak Ari itu caranya? Seperti Ya. kayak itu kan hanya metadatanya aja ya. Iya, betul. Terus kalau mana Pak? Yeah. Kalau buku yang tidak ada online tapi kita punya buku fisiknya, mending di scan aja sih Bu. Di scan sekarang pakai handphone kan bisa ya difotoin satu-satu gitu kan. Cuma kalau halamannya banyak, sekarang fotokopian tuh kadang-kadang menerima jasa scanner. Jadi Ibu coba kasihkan ke fotokopian, Mas saya butuh di-scan-kan ini semuanya gitu aja, bisa gitu ya. Nah ketika men-scan-kan, Ibu bisa tanya dulu, Mas ini scan-nya pakai OCR atau tidak? Kalau pakai OCR nanti bisa di-blok seperti biasa, seperti tadi kalau kita pas paper. Tapi kalau enggak, dia jadinya gambar. Kalau dia jadi gambar ya berarti ya tadi kotak-kotak tadi yang kita bisa lihat tadi. Seperti itu Bu. Suwun Pak Andi. Nggih, sawi-sawi Bu.